Kenyataan pahit yang harus diterima adalah tentang betapa sulitnya mengangkat seseorang dari kemiskinan. Sekalipun telah banyak program bantuan sosial diluncurkan pemerintah untuk mengatasi masalah yang satu ini, namun nampaknya itu belum cukup. Lalu apa masalahnya? Ada dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka mau atau tidak mau berjuang melawan kemiskinan tersebut. Yang pertama, orang bermental miskin tidak mengerti arti investasi. Berikan uang 1 juta rupiah pada dua orang berbeda. Yang satu bermental kaya dan yang satu bermental miskin. Anda akan menemukan bahwa si kaya akan menggunakan separuh uangnya untuk berbelanja barang kebutuhan dan separuhnya lagi untuk disimpan atau diinvestasikan. Namun di tangan si miskin, uang 1 juta rupiah tersebut akan berakhir di mal, restoran, atau untuk melunasi utang. Hari selanjutnya, mereka akan kembali merenungi nasib tanpa sepersen uang pun di kantong mereka. Yang kedua, terjerat dalam lingkaran setan. Seorang pria lahir dari keluarga yang tidak berpendidikan. Lalu ia menikah dengan wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang sama. Mereka melahirkan banyak anak dan terus berjuang untuk sepiring nasi di meja sepanjang hidup mereka. Pendidikan tidaklah penting karena yang utama adalah bagaimana mereka mendapatkan uang sejak dini. Alhasil, anak-anak tumbuh tanpa memiliki akses pendidikan memadai untuk bekal mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan buruknya, mereka memiliki pola pemikiran yang sama dengan orang tua mereka. Maka hal tersebut nantinya akan diwariskan pada generasi selanjutnya. Itulah bagaimana lingkaran setan kemiskinan bekerja. Yang ketiga, gaya hidup. Lucunya, orang miskin selalu ingin dianggap sebagai orang berada. Mereka menghabiskan hampir seluruh pendapatan mereka untuk memuaskan hasrat sosialita mereka. Membeli jam tangan bermerek, perhiasan mahal, atau mendatangi kafe-kafe setiap malam. Mereka ingin menjadi individu yang dipandang tanpa menyadari bahwa kepopuleran mereka semu belaka. Mereka membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang sebenarnya tidak mereka miliki untuk menyenangkan orang-orang yang sebenarnya tidak mereka sukai. Pengeluaran mereka jelas lebih besar dibanding dengan pendapatan. Yang keempat, malas. Orang miskin selalu merasa cukup dengan hidup mereka saat ini. Mereka tidak mau beranjak ke level selanjutnya atau mempelajari hal baru untuk mengubah nasib mereka. Bekerja untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup adalah prinsip mereka. Mereka enggan melampaui batas untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Yang kelima, menyalahkan nasib. Ini sungguh klasik. Orang miskin berpikir bahwa kemiskinan yang mereka alami hari ini adalah nasib dan warisan dari pendahulu mereka. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk mengajak mereka beranjak dari tempat mereka saat ini. Kita tahu, tidak semua orang miskin akan selalu berada pada titik garis kemiskinan. Semua haruslah dimulai dari yang namanya mindset orang itu sendiri. Bagaimana pola pikir dan perspektif yang ada pada dirinya. Jika seorang yang memiliki mindset miskin dan tetap menekankan dirinya miskin, maka berapapun yang dia terima juga tidak akan pernah bersisa. Jadi, garis kemiskinan bisa terputus atau minimal membuka jarak kemiskinan kita itu bergantung pada pola pikir kita, bukan pada apa yang kita miliki. Jika orang yang memiliki mindset miskin Anda berikan 100 juta rupiah, maka akan habis 100 juta rupiah tanpa ada berupaya mengelolanya menjadi sebuah passive income atau aset jangka panjang. Jadi, perubahan kehidupan bisa terjadi bila kamu dapat mengelola keuanganmu dan tanamkan prinsip mindset keuangan secara struktural dan jelas. Maka niscaya secara ekonomi Anda akan mengalami perbaikan. Selamat mencoba.